Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berjumpa meskipun tayangan masih online. Ah, karena terkendala bentrok jadwal ya. Jadi ini pun pertemuan kita pagi ini tidak akan lama karena saya juga harus harus juga menyapa kelas lain di fakultas lain ya, eh, termasuk di pasca itu. Jadi bagi-bagi waktu sebentar. Biasalah scarcity ya. Sekarang scarcity-nya adalah waktu dan ruang. Oke. Nah, dalam perkuliahan kita nanti kita akan di apa? Akan diformat juga ya, menggunakan media online. Jadi saya sudah bikin webnya ini. Ini untuk ini silakan dilihat ya. Ini ekonomi pembangunan manajemen 5F. Nah, itu ya. Ini webnya ini nih. Tuh. Eh, Kalaupun nanti masih membutuhkan linknya nanti kita lihat ya. Saya lihat ya. Oke. Ini yang untuk 5F, kemudian yang untuk 5E-nya, nah, yang 5E-nya tampilannya sama lah ya. Nah, ini 5E, kemudian sebutannya saya tutup dulu. Ini 5F, ini 5E. Oke. Kemudian yang XR kalau sudah ada yang masuk, mohon ngacung ya. Yang ekonomi syariah, mohon ngacung. Mohon memberitahu bahwa ekonomi syariah sudah ada yang masuk sebagai perwakilan aja dulu. Oke. Nah, yang ekonomi syariahnya, mari kita lihat sebentar. Ini masih 5E. Bentar, 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 bentar. Ini 5E, masih 5. Ini ya. Ini eh, ekonomi syariah 7B. Ini ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang ini dulu nih, yang F ya. Ini jam pertama kan kelas F. Ini di sini ada ini halaman pertama. Di sini ada kontributor. Nah, ini ada daftar nama. Betul ini nama-nama saudara ya. Mohon dijawab dulu. Betul, Betul, Mas. Pak. Oke. Ini yang kelas F sudah betul. Kemudian yang kelas E-nya, ini halo, kelas E. Ada yang tahu? Ini betul nama-nama kelas E? Walau, oke, tidak ada jawaban. Ini yang pembangun yang eksa. Kita lihat dulu. Ini ya. Jadi ya oke, nanti tolong di WA group atau Japri ke saya, mohon konfirmasi bahwa nama-namanya sudah sesuai. Ini saya rekam ya. Tayangan ini saya rekam. Oke. Berikutnya ini buku. Nah, ini buku wajib sesaudara Oke. ya. Buku wajib sesaudara cukup satu, buku wajibnya cukup satu. Buku tambahannya tak terhingga. Ya, apa? Sebatas saudara menemukan secara online, ya. Sebatas saudara menemukan secara online. Oke, cara mencarinya gini aja, ya. Cara mencarinya begini, ekonomi pembangunan PDF.
Ah, ya. Ini ada repository. Jadi kalau repository dan open berarti bisa dibuka ya. Mari kita lihat. Ini cara menemukan buku online yang legal untuk kita unduh. Nah, ya. Oke, 275 halaman lumayan lah ya dibanding dengan yang tadi kan. Gitu. Jadi ini saya copy ya. Saya copy kemudian oke, cek. Alah, kok not responding. Nah, start. Oke. Nah, itu saya sudah kirim ya. Saya sudah kirim. Nah, itu di attachment chat ya. Tuh. Nah, ini pembangunan ekonomi dan ekonomi pembangunan. Nah, ini apa persamaannya, apa perbedaannya ya? Itu pembangunan ekonomi dunia, faktor-faktor penentu dan seterusnya ini. Jadi daftar isi yang ada di buku-buku itu bisa kita jadikan bahan RPS, silabus RPS ya, rencana pembelajaran semester. Dan saudara dipersilakan untuk memilih topik sesuai dengan peminatan saudara pada saat nanti saudara bikin skripsi. Jadi ketika saudara nanti bikin skripsi, saudara boleh merencanakannya dari sekarang kira-kira apa topik atau tema yang sebaiknya saudara kuasai itu, ya, itu. Nah, itu ya. Jadi eh, kan yang oke, ini mohon maaf saya perlu sampaikan yang harus lebih apa proporsinya lebih banyak itu di Excel sebetulnya. Ya, jadi keahlian ekonomi pembangunan itu merupakan profil lulusan ekonomi syariah. Di manajemen ekonomi pembangunan itu adalah fakta instrumental untuk pembuatan keputusan manajerial yang sifatnya lebih mikro, yang sifatnya lebih mikro bahkan dari ekonomi mikro sekalipun. Kenapa? Karena manajemen itu unitnya adalah organisasi bisnis. Sementara ekonomi mikro makro itu berada dalam porsi agregat sebuah wilayah. Ya, sebuah wilayah itu mulai dari desa ya. Jadi desa, kecamatan, sekarang kan ada kita bisa menyusun PDB desa tuh, PDRB. Jadi PDRB-nya kan sekarang kalau kita lihat di BPS itu kan kabupaten kota paling rendah itu ya, paling kecil itu. Tapi dengan adanya BUMDes kita bisa menggagas, menyusun bahkan survei aja BUMDes itu untuk PDB desa. Jadi PDRB yang lebih lebih sempit wilayahnya itu. Tapi tetap jadi untuk dua prodi ini ekonomi syariah dan manajemen itu ada semacam pemunculan narasi, penyusunan narasi akademiknya yang beberapa mungkin beririsan, tetapi beda tools, ya, beda tools, beda tujuan, beda peruntukan. Nah itu, jadi itu mohon dipahami dulu ya untuk dua prodi ini. Di ekonomi syariah ini menjadi kajian utama, ya. Di manajemen ini menjadi tools instrumental, variabel instrumental untuk pembuat keputusan. Ya, sama-sama ujungnya pembuat keputusan, tetapi ketika di ekonomi syariah, keputusan yang diambil adalah bersifat governmental, ya. Sementara untuk manajemen sifatnya adalah organisasional bisnis. Itu, ya. Oke, jadi oke, ini kita seperti ini ya penampakannya.
penampakan dari link yang baru saja kita temukan. Kemudian kalau kita lihat di buku wajibnya ini, kita bisa lihat nih, ya, ini brief kontennya, Introducing Economic Development, ya, Global Perspective. Jadi kenapa saya menggunakan bukunya Todaro? Karena Todaro yang edisi terakhir ini menggunakan perspektif global, artinya kita menggunakan mata elang. Jadi kan mata elang itu kita terbang di angkasa melihat globe, melihat peta dunia itu, ya, melihat peta dunia. Nah, kenapa ini ada? Kenapa kajian ini ada? Karena saudara, hari ini output ekonomi itu hanya dinikmati oleh, kalau saya mau bikin simplifikasi ya, seperempat eh, seperempat komunitas ya, ya masyarakat atau komunitas lah, komunitas dunia. Sementara 3/4-nya berada dalam ketimpangan. Nah, itu, ya, berada dalam ketimpangan. Nanti kita bisa lihat apa sebentar. Ini petanya, peta figur. Ini ya. Ini 2 halaman, jadi nggak bisa tertampil satu ya. Nah, ini kita bisa lihat ini ada disparitas warna itu menunjukkan disparitas kemakmuran, ya. What is the developing world? Sebentar, sebentar, sebentar. Nah, comparative economic development. Jadi perbandingan. Ini mulai dari low income, jadi semakin gelap semakin low, ya, semakin bukan semakin terang ya. Ini ya seperti inilah. Nanti saya kirim yang edisi uh, 12 atau edisi 11 ya. Ini berwarna ya ininya. Nah, yang ini nggak berwarna, saya nggak tahu ini, yang ini kok nggak berwarna, kan jadi agak pusing ya lihatnya. Nanti yang saya kirim yang berwarna. Atau kita googling aja nih, kita cari cari di Google ya. Cari di Google. Nah, kalau ini semakin hijau semakin sejahtera ya. Kalau ini semakin hijau semakin sejahtera. Oke, New World Bank Country Classifications by Income Level 2000. Ah, ini baru ya. Anggap sih ini baru nih, baru 2 tahun yang lalu ya. Oke, update country income. Oke. Nah, ini ya. Jadi semakin hijau itu semakin sejahtera ya. Semakin agak ungu ini, ungu atau marun ya. Nah, ini. Jadi ini saudara, ini live ya. Bukan live, ya online. Ini bisa ketika kursor kita ke sini langsung muncul ya. Ini mantan Uni Soviet, ini Kazakhstan itu. Jadi Kazakhstan dengan Cina berdasarkan web ini itu dianggap sama nih hijau. Saudi itu lebih tinggi ya. Di sini tertulis income grupnya high income, Kazakhstan upper middle income. Indonesia mana? Ini Indonesia lower middle income. Itu ya. Jadi Indonesia middle-nya berada di lower berdasarkan web ini ya. Berdasarkan web World Bank ini. Tuh, Amerika high income, Kanada high income, ini apa ini? Mana Jepang, Korea. Ini Jepang high income, Korea ya. Korea high income. Nah, kita lihat Korea Utara. Ini low income ya. Ini Mongolia dan seterusnya. Australia ini high income, Selandia Baru high income, ya. Papua, ah, Papua lower, Papua New Guinea ya, lower middle income dan seterusnya. Ini Saudi, ini Mesir lower middle income, ini Libya upper middle income. Inggris mana? Ini ya. United Kingdom high income. Turki mana Turki? Ntar, ini Turki nih. Upper middle income. Jadi middle tapi upper. Oke. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini penjelasannya. Nah, inilah yang diantaranya menyebabkan ada kajian, ada studi, ada penelitian terkait dengan economic development itu. Ya. Ketika kita mempelajari konsep pertumbuhan ekonomi,
ternyata ada konsep yang menyatakan, dan ini dikatakan oleh Romer, ya, ada konsep yang menyatakan bahwa arah pertumbuhan ekonomi itu di berbagai wilayah itu menuju kepada titik yang konvergen. Uh, jadi saudara paham lah ya, yang dimaksud dengan konvergen itu pergerakan menuju ke titik yang sama. Jadi suatu saat nanti, andai misalkan teori ini terjadi, ya terbukti bahwa semua negara yang ada yang hari ini kita lihat warna-warni ini, nanti warnanya akan relatif sama dan menuju ke arah hijau yang lebih tua ini, ya hijau yang lebih tua itu. Oke. Jadi itu apa? Sekedar pengantar dulu ya, sekedar pengantar seperti apa mata kuliah ini dikaji dan kenapa ada kajian mata kuliah ini, ya seperti itu penjelasan singkatnya. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan kita akan membahasnya lebih jauh ya. Tetapi untuk apa yang akan saudara pelajari ya, baik dari sini ya, baik dari sini. Nah, ini ya. Jadi ini brief kontennya. Ini ada 15 chapter brief kontennya. Sementara ini detail kontennya. Ini ya. Jadi introducing economic development a global perspective. Yang pertama introduction to some of the world biggest question. Nah, ini kan selalu pertanyaan ya, selalu ada pertanyaan awal kenapa 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 di satu wilayah orang kok makmur ya, di wilayah lain orang kok tidak makmur gitu kan itu ini ya, nih, nih uh, perlu saya terjemahkan ya. Oke, Pak Anton gimana cara menerjemahkannya ya, ke Google aja ya. The study of economic development raises some of the world biggest questions. Why do living conditions differ so drastically for people across different countries and regions, with some so poor and others so rich? Nah itu ya, kita sama-sama belajar ekonomi, si A lulus bareng, bahkan dosennya sama misalkan. Kenapa si A tiba-tiba begitu cepat dapat pekerjaan, sementara si B yang kawan sebelahnya, kawan sebangkunya itu kok nggak dapat gitu. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini, inilah yang diantaranya menyebabkan kajian ini muncul. Oke, mungkin itu dulu ya. Saya harus masuk dulu ke kelas lain juga gitu ya. Oke, stop share, kemudian ya. Ini partisipannya ada 32, lumayan lah ya. Perwakilan aja. Perwakilan dari 3 kelas ya. Manajemen EF dan EXA B ya. EXA B semester 7, manajemen semester 5. Ada yang mau ditanyakan?